Update berita PSIS Semarang hari ini, prediksi PSIS versus Persis Liga 1 laga debut Gilbert Agius, Taisei dan Vintinho tanpa Carlos Fortes. Kabar laga PSIS Semarang versus Persis Solo digelar tanpa penonton di Stadion Jatidiri. Sambut pencalonan Erik, CEO PSIS dukung pemberlakuan VAR di Liga 1. 7 pilar inti Persis Solo absen lawan PSIS Semarang, Sutanto Tan dapat tugas khusus. Head to head PSIS Semarang versus Persis Solo, laga sengit big match bertajuk Derby Jateng. Head to head PSIS Semarang versus Persis Solo, laga sengit big match bertajuk Derby Jateng. Pertandingan seru tersaji di pekan 25 BRI Liga 1 2022-2023, intip head to head PSIS Semarang versus Persis Solo. BRI Liga 1 2022-2023 pekan 25 dipastikan berjalan sengit karena mempertemukan PSIS Semarang versus Persis Solo. Head to head PSIS Semarang versus Persis Solo patut disimak jelang pertandingan Derby Jateng di BRI Liga 1 2022-2023 pekan 25. PSIS Semarang dan Persis Solo tercatat telah bertemu sebanyak 10 kali di berbagai turnamen di Indonesia. Dari 10 pertemuan, PSIS Semarang lebih unggul dari Persis Solo dengan 5 kemenangan, 3 imbang, dan 2 kali kalah. Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada putaran pertama BRI Liga 1 2022-2023. Saat itu, laga bertajuk Derby Jateng ini berakhir imbang 0-0. Jika dilihat dari 5 pertemuan terakhir, PSIS Semarang dan Persis Solo memiliki rekor sama dengan 3 kali imbang, 1 menang, dan 1 kalah. Pada klasemen BRI Liga 1 2022-2023, PSIS Semarang memiliki peringkat lebih unggul daripada Persis Solo. Hingga pekan 25, PSIS Semarang berada di peringkat 8 sementara Persis Solo berada di posisi 11 klasemen BRI Liga 1 2022-2023. 7 pilar inti Persis Solo absen lawan PSIS Semarang, Sutanto Tan dapat tugas khusus. Persis Solo dalam kondisi compang camping jelang dijamu PSIS Semarang pada pertandingan lanjutan pekan ke-25 kompetisi Liga 1 2022-2023. 7 pemain Laskar Samber Nyawa sudah pasti absen pada laga bertajuk Derby Jawa Tengah ini. Fabiano Beltram dan Muhammad Riyandi menjadi kehilangan besar Persis Solo musim ini. Kedua nama ini tak sekadar absen melawan PSIS, namun juga tak bisa main hingga akhir musim ini. Fabiano dan Riyandi baru saja menjalani operasi karena mengalami cedera. Fabiano mengalami cedera pada bagian tendon Achilles, sementara Riyandi mengalami cedera hamstring strain dengan ACL tear grade 3 dan meniskus tear. Selain dua nama itu, Persis Solo juga harus kehilangan Jamerson Xavier, Alexis Mesidoro dan Eki Taufik karena akumulasi kartu kuning. 3 nama ini mendapat kartu kuning keempat musim ini saat laga melawan Borneo FC. Masih ada lagi sosok bek asal Maluku, Muhammad Abdul Lestaluhu. Mantan pilar Persikabo ini absen karena masih menjalani sanksi tambahan dari Komite Disiplin, Komdis PSSI. Nama terakhir yang akan absen adalah Fernando Rodriguez, penyerang asal Spanyol itu terlihat menjalani latihan khusus di gym karena mengalami cedera. Di luar 7 nama yang pasti absen melawan PSIS, ada satu sosok lain yang juga punya potensi untuk absen, nama itu adalah winger senior, Irfan Haris Bahdim. Irfan Bahdim dalam beberapa hari ini tampak mendampingi sang istri, Jennifer Kurniawan, yang baru saja melahirkan anak keempat di Bali. Situasi super sulit ini membuat tugas khusus bisa didapat Sutanto Tan lagi. Saat laga melawan Borneo FC, gelandang asal Batam ini sempat digeser ke pos bek tengah, menggantikan Rian yang cedera. Pelatih Persis Solo, Leonardo Medina, berbicara sosok Sutanto Tan sebagai bek tengah, ex-PSM Makassar ini punya kemampuan dalam build up permainan. Sutanto adalah pemain yang cukup kuat di belakang dan lini tengah, ucap Leonardo Medina. Situasi ini juga bisa membuat Persis Solo memberi debut bagi Arif Budiono mencatatkan debut di Liga 1. Rekrutan anyar asal Persekat Tegal ini didatangkan untuk memperkuat sektor pertahanan. Meski baru bergabung, Arif sudah punya kedekatan dengan Persis Solo. Arif merupakan salah satu pemain inti ketika Persis Solo menjadi juara Liga 2 2021. Tentunya saya sangat siap untuk berjuang menjadi pemain inti. Kalau di lapangan kita kerja keras, pastinya yang dipilih adalah yang terbaik, tegas Arif. Sambut pencalonan Erik, CEO PSIS dukung pemberlakuan VAR di Liga 1. Setelah resmi ditetapkan sebagai calon Ketua Umum PSSI, Menteri BUMN Erick Thohir langsung bergerak menemui para perwakilan supporter klub Liga 1, 2, dan 3. Ia mengaku agendanya itu mendengarkan secara langsung persoalan yang terjadi dan menyampaikan program utamanya bila terpilih menjadi Ketua Umum PSSI.
Selain itu, Erik juga berjanji akan melakukan pembenahan secara menyeluruh mulai dari federasi, kompetisi liga, klub, supporter, hingga wasit. Bahkan, mantan bos Inter Milan itu ingin membuat arena latihan timnas berstandar internasional. Menanggapi langkah Erick Thohir ini, CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi mengatakan, terjunnya Erick Thohir di gelanggang sepak bola Indonesia adalah kabar baik dan PSIS Semarang sebagai klub peserta Liga 1 Indonesia sangat berharap ada perubahan positif ke depan. Kabar baik untuk sepak bola Indonesia baik profesional maupun amatirnya, kami dari PSIS tentu menyambut baik perubahan-perubahan positif yang akan dibawa Pak Erick, kata Yoyo kepada wartawan, Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Yoyo yang saat ini menjabat sebagai anggota DPR RI juga mendukung penuh keinginan Erick Thohir membersihkan PSSI dari para mafia sepak bola yang selama ini berada di tubuh organisasi induk sepak bola Indonesia ini. PR besar perbaikan sepak bola Indonesia adalah isu mafia bola, harus dibersihkan hingga akar-akarnya, jelas Yoyo. Dikatakan politikus Partai Demokrat itu, rencana penggunaan teknologi VAR di Liga Indonesia sangat tepat, agar Liga Indonesia semakin profesional. Selain itu, penggunaan teknologi VAR juga harus dimatangkan karena sebagian besar stadion di Indonesia tidak memiliki infrastruktur dalam penggunaan teknologi VAR. VAR ini penting untuk sepak bola profesional, Liga 1 butuh VAR, investasi sangat besar untuk VAR ini mengingat semua stadion tidak memiliki infrastruktur ini, ujar Yoyo. Oleh sebab itu, program-program Erick Thohir yang baik ini perlu mendapat dukungan penuh demi terciptanya liga yang profesional, dan berdampak baik bagi sepak bola Indonesia ke depan. Harus didukung karena mewujudkan VAR di liga dengan demografi Indonesia negara kepulauan adalah cukup berat dan menantang, tandasnya. Kabar laga PSIS Semarang versus Persis Solo digelar tanpa penonton di Stadion Jatidiri. Laga PSIS Semarang menghadapi Persis Solo dalam laga pekan ke-25 BRI Liga 1 2022-2023 kemungkinan digelar tanpa kehadiran supporter kedua tim. Meski demikian, sejauh ini pihak-pihak terkait belum mengumumkan terkait kebenaran kabar ini. Informasi itu salah satunya diunggah akun Twitter @pasupatinet yang diunggah, Rabu tanggal 15 Februari tahun 2023 petang. Derby Jateng resmi tanpa penonton, tulis keterangan unggahan tersebut. Meski demikian, belum ada keterangan resmi dari masing-masing klub maupun pihak kepolisian terkait dengan informasi tersebut. Di sisi lain, beredar kabar jika tiket untuk kuota supporter sudah mulai didistribusikan. Prediksi PSIS versus Persis Liga 1 laga debut Gilbert Agius, Taisei dan Vitinho tanpa Carlos Fortes. Jadwal Liga 1 PSIS Semarang versus Persis Solo Jumat, tanggal 17 Februari tahun 2023, pukul 15 waktu Indonesia Barat. Momen debut Gilbert Agius. Pelatih baru Mahesa Jenar ini tentu sudah bisa turut andil menyusun pemain pilihan saat Carlos Fortes masih absen. Ada Taisei Marukawa dan Vitinho. Diprediksi PSIS Semarang punya kans lebih untuk memenangkan laga ini. Dengan kedatangan pelatih baru, Gilbert Agius, kedua tim dalam tren berbeda, PSIS Semarang selaku tuan rumah, tentunya akan lebih percaya diri. Laskar Mahesa Jenar, belum sekalipun kalah di dua laga terakhir mereka. Sejak diasuh pelatih sementara PSIS Semarang, Muhammad Ridwan, klub tersebut mampu menang dua laga beruntun, mengalahkan Persik Kediri dengan skor 1-2 saat laga tandang, tanggal 4 Februari tahun 2023. Lalu di laga terakhir, mengalahkan Dewa United dengan skor 3-2, di kandang sendiri. Tentu ini bekal positif jelang bersua klub promosi Persis Solo di Stadion Jatidiri. Sementara, pasukan Leandro Medina, kembali tampil inkonsisten. Setelah meraih kemenangan di atas Madura United 2-3. Namun di laga terakhir, mereka kembali meraih hasil imbang atas Borneo 1-1. Prediksi skor, PSIS Semarang 2, Persis Solo 1.